pemirsa setia Morning Tea. Bersama saya, Oktilia Fahma, akan mengawali pagi Anda dengan menyajikan beberapa topik hangat, akurat, dan informatif yang dirangkum dalam berita Morning Tea. Menjelang bulan Ramadan, bahan-bahan pokok merangkak naik di beberapa daerah, termasuk di Kota Malang. Harga bawang merah naik mencapai Rp10.000. Menjelang bulan suci Ramadan, harga 9 bahan pokok di pasar-pasar Malang melambung tinggi, termasuk di Pasar Merjosari Malang. Harga naik cukup signifikan, seperti bawang merah, bawang putih, telur, gula, dan daging. Yang melambung lebih tinggi adalah harga bawang merah dan telur. Beras naik, minyak naik, tepung-tepung itu juga naik, cuma tidak terlalu banyak sih. Yang paling banyak berapa? Telur sama gula. Sekarang ecernya aja Rp20.000, gulanya Rp12.000 dari Rp10.000. Bawang merah yang sebelumnya Rp25.000 per kilogram menjadi Rp35.000 per kilogram. Sedangkan telur dari Rp18.000 per kilogram menjadi Rp20.000 per kilogram. Naiknya harga bawang merah dipicu akibat menurunnya hasil panen petani. Kenaikan harga juga terjadi pada daging ayam dan daging sapi. Daging ayam yang sebelumnya Rp29.000 per kilogram menjadi Rp30.000 per kilogram. Sedangkan harga daging sapi dari Rp90.000 per kilogram menjadi Rp95.000 per kilogram. Tim Liputan melaporkan. Malang menjadi tujuan objek wisata para wisatawan. Tidak heran jika long weekend banyak para pendatang mengunjungi kota ini dan mengundang terjadinya kemacetan di titik-titik jalan Kota Malang. Kemacetan terjadi semalam 15 Mei 2015. Hal ini diakibatkan adanya long weekend yang jatuh pada tanggal 14 hingga 17 Mei 2015. Sebagai kota wisata, Malang menjadi salah satu tujuan wisata oleh para wisatawan. Kemacetan terjadi pada jalan-jalan utama Malang seperti Jalan MT Haryono, Jalan Gajayana, Jalan Tlogo Emas, bahkan jalan-jalan tikus menjadi jalur alternatif para pengguna jalan. Saskia Arindita melaporkan. Berita selanjutnya datang dari Stadion Kanjuruhan Malang. Ratusan warga berkumpul bersama pada Sabtu pagi 28 Maret dalam rangka memperingati Hari Sampah Nasional 2015 yang diselenggarakan oleh Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Malang. Kegiatan ini bertemakan aksi lingkungan goyang sampah. Berawal dari peringatan peristiwa meledaknya TPA Luwis Gajah Jawa Barat akibat pengolahan sampah yang tidak baik, BLH Kabupaten Malang berinisiatif membuat kegiatan untuk mengenang peristiwa tersebut. Istilah goyang sampah, yakni gerakan orang yang aktif mengolah sampah. Masyarakat tidak lagi memandang sampah bukanlah sebuah masalah, tetapi sampah adalah berkah jika dikelola dengan baik. Sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Bupati Malang. Aksi lingkungan goyang sampah ini dihadiri oleh Bupati Malang Rendra Krisna beserta jajaran camat dan kepala desa, perwakilan Bank Sampah Kabupaten Malang, serta sekolah-sekolah yang mendapat prestasi adiwiyata. Tari topeng dari SMA Negeri 1 Kepanjen menjadi awal dibukanya kegiatan ini, serta persembahan makanan tradisional Polo Mendem dan makanan rakyat lainnya yang disuguhkan kepada masyarakat Kabupaten Malang. Antusias warga begitu terlihat jelas dengan banyaknya sampah yang telah terkumpul. Dengan membawa 1,5 kg sampah plastik,
koran, dan lain-lain, masyarakat dapat menukar 4 tiket di masing-masing outlet yang telah disediakan untuk diundi di akhir acara. Di stan sekolah-sekolah pelopor Adiwiyata terdapat berbagai pameran hasil olahan dari sampah, seperti tas, lampu, oleh-oleh, bunga, dan berbagai barang yang berguna untuk kehidupan sehari-hari. Selain itu, beberapa karya hasil desain model baju oleh siswa-siswi SMP SMA Kabupaten Malang juga tak kalah apiknya, berlenggak-lenggok di depan untuk menghibur para tamu undangan. Tangan-tangan kreatif siswa-siswi ini dalam membuat sebuah pakaian hanya berbahan dari sampah koran bekas dan plastik. Selanjutnya, Bupati Malang berjoget bersama masyarakat dengan iringan irama goyang sampah dengan penuh semangat dan kebersamaan. Harapan kami bahwa masyarakat dan kita semua tidak lagi memandang sampah sebagaimana tadi disampaikan oleh Pak Bupati sebuah masalah, tetapi sampah ini berkah kalau dikelola dengan baik. Bahwa aksi ini adalah aksi edukasi, setelah itu masyarakat dan kita semua, pemerintah, pelaku usaha dan kita semua mulai melakukan pengolahan sampah. Dimulai dari mana? Dari diri kita sendiri, dari hal-hal yang kecil, dan kapan? Dari sekarang. Kemudian kegiatan ditutup dengan nyanyi bersama oleh para pendukung acara. Tim Liputan melaporkan. Jangan beranjak dari channel Anda, kami akan segera hadir setelah pariwara berikut ini. Buat aku, kuliah itu tidak sekedar menuntut ilmu, tapi juga membentuk karakter, kepribadian, dan social skill. Dari kampus ini aku bisa menemukan Indonesia dan dunia. Semakin bangga menjadi jas merah kampus putih. Untuk menyambut Hari Bumi, Kampus Universitas Muhammadiyah Malang mengkampanyekan kegiatan Kampus Bebas Asap Rokok. Kegiatan ini merupakan salah satu program dari UMM Go Green Go Clean. Universitas Muhammadiyah Malang merupakan salah satu kampus di Indonesia yang mulai memberlakukan kampus bebas asap rokok. Perencanaan kampus bebas asap rokok ini merupakan salah satu program UMM Green and Clean yang sudah diberlakukan sejak bulan November tahun 2013 lalu. Untuk menyambut Hari Bumi, larangan merokok di kampus 3 UMM yang diberlakukan kepada mahasiswa,
dosen, dan seluruh karyawan sejak 2014 lalu dengan mengkampanyekan isu penyelamatan bumi melalui program kampus bebas asap rokok ternyata masih belum berjalan efektif. Menurut surat keputusan Rektor nomor 54 tahun 2014 tentang larangan merokok di kawasan kampus UMM, diberlakukan untuk seluruh keluarga besar kampus UMM. Kawasan bebas yang dimaksud antara lain seluruh ruang perkantoran, perpustakaan, ruang kelas, lorong kelas, masjid, laboratorium, ruang pertemuan, UMM Dom, serta lingkungan UMM. Beberapa spanduk dan tanda larangan pun terlihat di beberapa sudut kampus. Dalam surat keputusan tersebut juga diatur sanksi bagi siapapun yang melanggar, di antaranya teguran, peringatan, hingga tindakan pimpinan yang bertanggung jawab sesuai bidangnya. Program kampus bebas asap rokok disambut baik oleh seluruh warga Jas Merah Kampus Putih ini, karena dengan program tersebut menjadikan kampus nyaman, bersih, segar, dan asri. Ya, dalam rangka untuk kita kan pengennya 10-30 tahun ke depan itu karyawan, dosen, mahasiswa, UMM terutama itu sehat-sehat. Tapi bukan berarti bagi yang merokok kan kemudian ada yang mengatakan bahwa banyak orang yang sakit itu sudah nggak merokok ini ya. Nah, itu kan justifikasi orang-orang yang merokok saja ya. Tapi kita kan ikhtiar ya. Namun, tidak sedikit dari warga kampus yang sadar akan program ini. Mereka masih saja merokok di area-area bebas rokok. Lalu, apa yang menyebabkan mereka masih belum sadar dan belum mematuhi peraturan yang berlaku? Sekarang sih masih belum efektif. Kan mahasiswanya saja kurang apa? Kesadarannya kurang. Ya, saya mau menaati, tapi mahasiswanya semuanya ya apa? Juga masih rokok di tempat-tempat yang sudah. Kalau saya pribadi kampus lebih kalau ingin melakukan himbauan atau sosialisasi tentang nggak boleh merokok di tempat ini atau di kampus itu kalau bisa lebih publish lagi, soalnya kan saya sendiri Pak itu nggak tahu kalau ada peraturan merokok, jarang merokok, nggak terlalu berjalan. Sangat-sangat. Masalahnya kalau karyawan itu bisa, tidak pakai rokok bisa, bagian nyengit-nyengit rokok ini. Mahasiswa yang rokoknya nyepet juga bisa. Salah satu faktor yang menjadi kendala tercapainya tujuan program ini adalah kurangnya sosialisasi dari pembuat peraturan. Masih banyak mahasiswa khususnya yang tetap merokok di beberapa kawasan yang telah ditetapkan bebas asap. Di kampusnya sendiri ya bisa bangun fasilitas buat merokok biar nggak di tempat-tempat kayak seperti di lorong-lorong kampus gitu. Kalau bisa disediain ruangan khusus buat tempat merokok. Itu kayak bilik-bilik atau kotakan gitu kan, ya jelas ada ruangan buat mahasiswa merokok. Ya harus itu minta apa? Tujuannya mahasiswa juga kan biar sinkron. Kalau karyawan dosen masih bisa diminimkan bisa. Kalau contohnya saya ya rokokan, tapi lagi ini lo nggak tak bawa, tak rokokan. Seharusnya berani. Kalau di Indonesia itu ada kan nggak bisa, cuma sekedar tulisan aja kan jelas bisa. Tanpa sosialisasi. Ada pasukannya yang untuk apa? Nggak boleh gitu. Kalau sekedar tulisannya banyak pelanggaran, banyak yang melanggar, iya kan? Beberapa akibat dari aktivitas asap rokok menurut ahli antara lain menyebabkan berbagai penyakit seperti kanker, stroke, dan penyakit jantung. Suatu tempat yang dipenuhi polusi asap rokok lebih berbahaya daripada polusi jalan raya yang macet.
Tidak hanya masalah perokok dan asap rokok, namun puntung rokok pun juga sangat merusak lingkungan. Karena jika puntung rokok dibuang di sembarang tempat, maka bahan kimia beracun yang terkandung di dalamnya akan meracuni tempat di mana puntung dibuang, sehingga akan mencemari lingkungan. Dengan adanya program ini, diharapkan seluruh warga kampus UMM, khususnya mahasiswa, dapat mengurangi bahkan meninggalkan kebiasaan merokok. Selain itu pula, setidaknya ada sedikit kawasan di area Kota Malang yang bebas dari polusi udara. Dari kampus 3 UMM, saya, Yuliani Nisa Fitri, melaporkan untuk Joko News. Batik, siapa yang tidak mengenalnya? Hasil budaya khas Indonesia ini sudah terkenal di seluruh penjuru dunia. Tapi, apakah pemirsa tahu jika di Desa Druju, Kabupaten Malang, terdapat home industri batik yang sudah mendunia? Berikut liputannya. Batik biasanya dibuat di Pekalongan, bahkan sudah menjadi ikon kota Pekalongan. Namun bagaimana jika batik dibuat di Desa Druju, Sumbermanjing Wetan, Kabupaten Malang? Tentunya memiliki kekhasan tersendiri. Di Desa Druju ada sebuah home industri yang mengangkat kearifan budaya lokal desa tersebut sampai pada telinga masyarakat luar negeri. Berbagai produk seperti tas, baju, dress, setelan batik, sandal, dan kain batik tertata apik di dalam butik yang diberi nama Andis Batik yang dirintis oleh Sumardianti. Kecintaannya terhadap dunia desain, terutama desain pakaian, membuatnya tertarik merintis usaha rumahan yang berbasis kain batik. Sejak awal didirikan, Andis Batik selalu mengusung desain sendiri. Ciri khas produk Andis Batik yang selalu mengangkat kearifan budaya lokal Desa Druju, mulai dari motif batik khas Pulau Sempu, Pantai Balai Kambang, serta Pantai Sendang Biru. Di batik Andis itu keunikannya mungkin gini, itu dibikin batik dulu, maksud batik lembaran itu baru dibikin baju. Melihat tingginya minat beli masyarakat terhadap produk Andis Batik ini membuatnya kewalahan untuk memenuhi pesanan dalam jumlah banyak. Waktu yang cukup lama dalam memproduksi satu kain batik, mulai dari membuat sket, membatik, dan selanjutnya adalah pemberian warna. Pelanggan produk Andis Batik tidak hanya dari daerah Malang saja, namun juga berasal dari berbagai negara seperti Jepang, Filipina, Cina, dan Italia. Harga yang ditawarkan pun berbeda-beda, mulai dari 2 juta hingga 65 juta rupiah, bergantung pada jenis kain dan kerumitan desainnya. Maka tak heran jika omset Andis Batik per tahun mencapai 1,5 miliar rupiah. Ibu 3 anak ini memperkenalkan produknya hanya dengan mengikuti acara-acara yang diselenggarakan oleh pejabat tinggi negara atau daerah. Tidak melalui promosi di sosial media maupun membuka cabang selain di galeri rumahnya. Dengan mempromosikan langsung kepada pelanggan dan menyarankan pelanggan mengunjungi galeri batik yang ada di rumahnya agar Desa Druju lebih dikenal oleh masyarakat lokal. Dari Kabupaten Malang, Oktilia Fahma dan Rohana melaporkan. Informasi tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita pada pagi hari ini.
Saya, Oktilia Fahma, beserta kru yang bertugas mengucapkan sampai jumpa dan selamat beraktivitas.